Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan 3 video sebelumnya tentang hereditas. Kali ini kita akan membahas hereditas pada manusia, yaitu penyakit genetik dan golongan darah. Sebelumnya, kita lihat dulu peta konsep pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah penyakit genetik. Penyakit genetik itu kita bedakan menjadi penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom dan penyakit yang terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom. Untuk penyakit yang terpaut pada autosom, kita bedakan menjadi albino, brakidaktili, sindaktili, polidaktili, sickle cell anemia beserta contoh. Kemudian untuk penyakit yang terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom, kita bedakan menjadi buta warna, hemofilia, hipertrikosis, webetos, hexagravior, beserta contoh soal. Kemudian untuk golongan darah, kita bahas tentang 3 sistem penggolongan darah, yaitu sistem ABO, sistem LM, dan sistem Rhesus beserta contoh soal. Kita masuk ke penyakit yang terpaut pada autosom, yaitu albino. Seseorang yang mengalami proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit atau bagian tubuh lainnya, itu disebut albino dengan ciri-cirinya. Tidak memiliki pigmen melanin, memiliki kelemahan pada jaringan saraf mata untuk memfokuskan sinar, kemudian biasanya mengalami beban mental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini genotipnya, tapi tidak selalu seperti ini. Ini contohnya, yang homozigot dominan ini normal, kemudian ini adalah normal heterozigot, dan A kecil albino. Kita lihat, nah ini biasanya orang albino seperti ini penampakannya. Kita lanjut ke brakidaktili, sindaktili, dan polidaktili. Brakidaktili adalah cacat yang menyebabkan jari-jari menjadi pendek. Kita lihat nih gambarnya. Nah, ini brakidaktili biasanya disimbolkan dengan B besar, B besar, B besar, B kecil. Kemudian yang normalnya adalah B kecil, B kecil. Dalam keadaan homozigot dominan atau B besar, ini biasanya bersifat letal. Kemudian polidaktili, cacat yang mengakibatkan jumlah jari lebih dari 5. Ini contohnya yang memiliki 6 jari, atau bahkan ada yang lebih. Kemudian sindaktili adalah cacat yang mengakibatkan jari-jari tangan atau kaki saling berdekatan. Nah, ini saling berdekatan. Kemudian kita lanjut ke sickle cell anemia. Apakah itu? Nah, itu adalah kelainan genetik di mana bentuk sel darah merah tidak normal, sehingga mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti kita lihat gambarnya. Biasanya banyak terjadi di daerah Afrika, Karibia, Asia, dan Mediterania. Gejala mulai terlihat di usia 6 bulan, walaupun sudah mulai menyerang di usia 4 bulan. Sudah mulai terasa. Nah, ini adalah eritrosit yang normal, sehat. Nah, ini adalah sel yang sakit. Ya, bentuknya tidak normal. Nah, ini bisa disimbolkan genotipnya dengan S kecil. Itu adalah anemia sel sabit dengan keterangan biasanya orang yang menderita itu mati sebelum dewasa. Untuk yang S besar S kecil itu karier heterozigot, dia tidak menderita anemia. Untuk S besar itu normal dengan kondisi sehat. Kita lanjut dengan contoh soal untuk albino. Anak albino dapat dilahirkan dari orang tua dengan genotip seperti apa? Jika diketahui P sama dengan normal dan P kecil adalah albino.
Nah, untuk albino ini bisa kita bisa mendapatkan anak yang albino jika kedua orang tuanya itu normal heterozigot. P besar, P kecil, P besar, P kecil. Sehingga akan dihasilkan F1-nya nanti P besar normal, P besar P kecil normal, P besar P kecil normal, dan P kecil itu albino. Jadi bisa dihasilkan anak yang albino sebanyak 25%. Bisa juga salah satu orang tuanya normal dan satunya albino. Seperti ini. Ini genotipnya P besar P kecil, genotipnya P kecil, sehingga akan dihasilkan anak normal 50% dan albino 50%. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Penyakit yang terpaut pada kromosom kelamin yang pertama adalah buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna itu berkurang. Penderita akan sulit membedakan warna tertentu, itu disebut buta warna parsial atau buta warna sebagian. Atau bahkan seluruh warna, ini disebut buta warna total. Jadi, si penderita hanya bisa melihat warna hitam dan putih untuk buta warna total. Nah, kemudian ini biasanya tes untuk mengetahui seseorang mengalami buta warna atau tidak. Ini biasanya bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit. Nah, sekarang untuk genotip. Nah, biasanya di sini XB ini wanita buta warna. Jadi, penyakit ini biasanya terpaut pada kromosom X. Terpaut pada kromosom X ya. Kemudian untuk XB besar, XB kecil itu adalah wanita normal tapi karier. Maksudnya pembawa buta warna. Tapi penampakannya normal. Untuk XB kecil itu wanita normal. Untuk XB besar yaitu laki-laki buta warna. Untuk XB kecil yaitu laki-laki normal. Nanti kita lihat contoh soalnya. Yang kedua, untuk yang terpaut kromosom kelamin adalah hemofilia. Hemofilia adalah sifat ketidakmampuan darah untuk membeku. Jadi jika penderita terluka dan terjadi pendarahan, darah sukar membeku. Sehingga penderita kehilangan banyak darah dan berakibat sangat fatal. Kita lihat genotipnya. Ini juga sama kelainan yang terpaut kromosom X, jadi bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki atau perempuan ini memiliki kromosom X pada gonosomnya. Ya, untuk X besar, H besar, XH besar itu wanita hemofilia. XH besar, XH kecil itu wanita normal tapi karier atau pembawa. XH kecil itu wanita normal. XH besar Y itu laki-laki hemofilia. XH kecil Y itu laki-laki normal. Oke, kita lanjut pada kelainan yang terpaut pada kromosom Y, yaitu hipertrikosis, Webetos, dan hextex gravior. Nah, ini hipertrikosis itu tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Contohnya ini yang dari daun telinga nih. Ada juga yang dari wajahnya dipenuhi dengan bulu-bulu. Nah, kemudian genotipnya adalah XYHT, ya, hipertrikosis. Nah, karena tiga penyakit ini terpaut kromosom Y, maka yang mengalaminya adalah yang laki-laki. Kemudian yang kedua, hextech gravior, itu rambut seperti landak. Nah, ini contohnya bahkan bukan hanya rambut, bisa seluruh tubuh ini kecuali tangan dan wajah biasanya tidak. Ya, ini juga terpaut kromosom Y dengan genotip XYHG. Kemudian Webetos itu antara jari penderita terdapat selaput ya. Terpaut kromosom Y dengan genotip XYWT. Nah, ini ada selaput di antara jari-jarinya. Nah, untuk ini nanti tidak ada contoh soal karena
ini hanya laki-laki penderitanya. Jadi diturunkan hanya pada laki-laki juga. Sekarang contoh soal buta warna. Wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan pria normal. Kemungkinan akan lahir laki-laki buta warna adalah, kita jawab, parentalnya XB besar, XB kecil. Kenapa seperti ini? Karena wanita ini memiliki ayah buta warna. Jadi X ini satu dari ayah, satu dari ibu. Ya, jadi anak perempuannya ini normal karier. Kemudian dengan seorang laki-laki atau pria normal. Oke. Sekarang genotipnya ini XB besar, XB kecil, ini XB kecil, Y. F1-nya XB besar, XB kecil, wanita normal karier 25%, XB besar Y, laki-laki buta warna 25%, XB kecil, wanita normal 25%, XB kecil Y, laki-laki normal 25%. Jadi jawabannya yang ini yang warna putih, laki-laki buta warna 25%. Kita lihat jenis soalnya. Dari sini, dari soal kita lihat kemungkinan anak lahir laki-laki buta warna. Jadi perbandingannya dari seluruh anak yang lahir. Laki-laki buta warna itu adalah 1/4-nya. Jadi 25%. Nah, jika soalnya seperti ini, jika pertanyaannya, berapa persen dari anak laki-lakinya yang buta warna? Maka jawabannya adalah 1/2. Karena satu orang dari 2 orang laki-laki. Yang ini laki-laki, ini laki-laki. Satu orang yang buta warna dari 2 orang laki-laki. Dikali 100% sama dengan 50%. Jadi jawabannya 50%. Jadi kalian harus hati-hati dengan bahasa dari pertanyaan-pertanyaan ini, karena akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu hemofilia, tapi dengan menggunakan peta silsilah. Ya, ini perhatikan peta silsilah di bawah ini yang kotak adalah laki-laki normal, yang kotak hitam adalah laki-laki hemofilia. Ini yang bulat, ini adalah wanita normal. Di sini tidak ada wanita hemofilia, tidak ada wanita yang lingkaran yang berwarna hitam. Nah, pertanyaannya, tentukan genotip 1 dan 2. Kita fokuskan ke 1 dan 2. Ini adalah wanita dan laki-laki normal. Laki-laki tidak ada yang karier, laki-laki hanya ada sakit dan normal. Karena ini laki-laki normal, maka kita sudah tahu genotipnya. Tinggal yang wanita normal ini kita belum tahu apakah karier atau tidak. Tapi di sini dari perkawinannya dihasilkan anak laki-laki yang buta warna. Oke, kita jawab. Nah, perkawinan antara 1 dan 2 ini menghasilkan anak laki-laki yang hemofilia. Laki-laki mendapatkan kromosom X itu sudah pasti dari ibunya. Untuk yang Y dari bapaknya. Nah, yang X yang dari ibunya lah yang bermasalah. Berarti yang nomor 1 ini adalah wanita pembawa. Walaupun dia normal tapi pembawa. Ya, pembawa dengan kode genetik yaitu seperti ini. Yang nomor 1, XH besar, XH kecil. Ini wanita karier. Kemudian laki-lakinya normal, XH kecil, Y. Oke, kita lanjut. Untuk golongan darah, yang pertama golongan darah sistem ABO. Penggolongannya berdasarkan pada ada tidaknya aglutinogen di dalam eritrosit dan aglutinin di dalam plasma darah. Ini sudah diajarkan di kelas di biologi kelas 11 tentang sistem sirkulasi.
Boleh kalian ingat-ingat lagi. Nah, untuk golongan darah ditentukan oleh 3 macam alel, yaitu IA, IB, dan I0. I itu sama dengan isoagglutinogen. Oke, kita lihat. Jadi untuk fenotip, golongan darah itu ada golongan darah AB, A, B, dan O. Untuk genotip yang homozigot, untuk AB tidak ada, adanya genotip heterozigot, IA, IB. Untuk A ada genotip homozigot IA-IA dan genotip heterozigot IA-I0. Untuk B ada genotip homozigot IB-IB dan genotip heterozigot IB-I0. Untuk golongan darah O ada genotip homozigot saja, yaitu I0, I0 dan tidak ada genotip heterozigot. Untuk sistem MN, penggolongan berdasarkan antigen yang ditemukan, yaitu antigen M dan antigen N. Sel darah seseorang dapat mengandung salah satu atau kedua antigen tersebut. Bisa kita lihat di sini. Jadi golongan darah ada M, N, dan MN. Menurut sistem ini, alel dalam kromosomnya untuk M itu adalah LM, untuk N, LN, untuk MN itu LM dan LN. Begitu juga dengan genotipnya. Untuk yang M, LM, LM. Untuk yang N, LN, LN. Dan untuk yang MN, LM, LN. Kita lanjut, golongan darah sistem resus. Golongan darah RH atau resus diatur oleh gen yang terdiri dari 2 buah alel, yaitu RH positif dan RH negatif. RH positif di sini dominan terhadap RH negatif. Jadi untuk RH positif, ini adalah IRH-RH dan IRH-R kecil H. Untuk yang RH negatif hanya ada satu, IRH dan RH. Nah, ini adalah RH positif homozigot, ini RH positif heterozigot. Ada kasus eritroblastosis fetalis, itu biasanya pada bayi ya bisa menimbulkan kematian. Biasanya disebabkan karena seorang ibu yang RH negatif mengandung anak pertamanya RH positif. Pada kandungan pertamanya bayi selamat. Nah, jika ibu mengandung lagi anak kedua yang juga RH-nya positif, maka tubuh ibu yang sudah memproduksi antibodi pada kehamilan pertama itu akan mengaglutinasi atau menggumpalkan eritrosit janin yang dikandungnya. Sehingga terjadilah kasus eritroblastis fetalis. Kita masuk contoh soal. Orang laki-laki dengan golongan darah A menikah dengan seorang wanita yang bergolongan darah B. Maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah ada 4 kemungkinan. Yang pertama, A homozigot dengan B homozigot. Kemungkinan kedua, A homozigot dengan B heterozigot. Kemungkinan ketiga, A heterozigot dan B homozigot. Dan kemungkinan keempat, A heterozigot dan B heterozigot. Tapi untuk menjawab sesuatu kemungkinan, maka kita akan memilihnya perkawinan antar heterozigot. Oke. Oleh karena itu, parentalnya IA-I0 dan IB-I0, kemudian gametnya IA dan I0, ini IB dan I0, sehingga menghasilkan F1 seperti ini. Jadi, IA-IB golongan darah AB, IB-I0 golongan darah B, IA-I0 golongan darah A, dan I0-I0 golongan darah O. Jadi perkawinan antara golongan darah A heterozigot dan B heterozigot itu menghasilkan seluruh golongan darah. Ada A, ada B, ada AB, dan ada O yang masing-masing sebanyak 25%. Contoh soal kedua. Laki-laki dengan golongan darah A heterozigot dan RH negatif menikah dengan wanita golongan darah B heterozigot, B homozigot, RH positif heterozigot. Maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah, kita jawab, nah ini gabungan, jadi 2
golongan darah. IAI0 ini golongan darah yang laki-laki, golongan darah A heterozigot, dan RH negatif. Ini untuk perempuannya, B-nya homozigot, RH-nya RH positif heterozigot. Diperoleh gametnya seperti ini, IA, I, RH, IO, I, RH. Yang ini IB, IRH, dan IB, IRH kecil. Kemudian F1-nya, nah ini. Dihasilkan IAIB, RH, RH, yaitu golongan darah AB, resus positif. Kemudian IB, I0, RH, RH, golongan darah B, RH positif. Kemudian IAIB, RH, RH, golongan darah AB, RH negatif. Dan IB, I0, RH, RH, golongan darah B, RH negatif. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.